kelelahan. Satu. Bincang-bincang pagi, sajian dialog interaktif selama 1 jam yang mengupas berbagai persoalan baik tentang ekonomi, sosial kemasyarakatan, budaya, hukum dan kriminal, serta politik. Bincang-bincang pagi bersama Pro 1 RRI Biak. Baik, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Biak di 96.1 FM, atau Anda juga yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id maupun melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Untuk Anda juga yang menyaksikan dialog pagi ini melalui streaming kami YouTube dan Facebook RRI Biak. Selamat pagi Arwo Baby, selamat beraktivitas. Kita masih di awal tahun ya 2024. Semoga masih semangat juga dalam menjalani aktivitasnya. Baru beberapa hari ya menjalani aktivitas nih, semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa untuk Anda. Baik pendengar, di dialog pagi ini spesial karena ini merupakan dialog perdana, dialog suara perempuan. Kita akan mengundang ataupun menghadirkan perempuan-perempuan hebat di berbagai sektor, bagaimana peran mereka dalam mendukung perekonomian yang ada, juga bagaimana mereka berperan di masing-masing sektor mereka. Nah, ini akan kita bahas ya untuk Anda pendengar. Tentunya kita akan menghadirkan perempuan-perempuan hebat lainnya. Dan pagi ini sudah hadir 2 perempuan hebat di studio kami. Kita akan berbincang ya terkait dengan topik kita pagi ini, bagaimana peran perempuan, petani perempuan di bidang pertanian yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Kita akan mendengarkan banyak sekali cerita-cerita dari petani yang sudah hadir. Dan langsung saja kita kenalan ya dengan 2 perempuan hebat yang sudah hadir di studio pagi ini. Yang pertama yang saya sapa, selaku petani dari kelompok mana Kampung Kajas Bobiak Timur, ada Ibu Roselin Sabarovek. Selamat pagi Ibu Roselin. Pagi. Gimana kabarnya Ibu? Baik. Kabar Sehat. baik ya. Sehat ya? Oke, selamat tahun baru. Ini panggilannya apa sih? Panggilan kalau di kampung biasanya orang-orang manggilnya apa nih? Kalau di kampung panggilnya, kalau untuk ke keluarga berarti Mama Rone. Kalau di kebun biasa panggilnya Mama Ros. Berarti saya panggil Mama Ros saja ya? Oke. Terima kasih Mama Ros sudah hadir di studio. Dan pagi ini juga sudah hadir selaku Technical Field Officer Yayasan Bina Tani Sejahtera, ada Mbak Oktari Hermita Putri. Selamat pagi Mbak Oktari. Selamat pagi Mbak. Selamat tahun baru semuanya. Semoga dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Amin. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik dan sehat Mbak. Sehat ya. Hari ini kedua kali datang udah tampilannya
Makin fresh ya. Betul, kemarin ada luka-luka ya. Ini sekarang sudah sehat Udah alhamdulillah. sehat ya, udah fit Betul. ya. Terima kasih sudah hadir di studio. Dan pendengar, nanti untuk Anda juga yang ingin memberikan saran tanggapan Anda, pertanyaan, Anda bisa bergabung nanti di line telepon kami di 0981 222 11 di 0981 222 11 atau juga melalui WhatsApp kami di 0812 4843 8701. Anda bisa bergabung di sesi kedua nanti pendengar. Baik, kita langsung saja berbincang. Saya langsung ke Mama Ros aja nih. Mama, kita bicara soal petani perempuan ya. Pada umumnya ini kalau kita bicara soal pertanian, petani ini kan identik dengan laki-laki ya. Nah, ini bagaimana perempuan petani atau petani perempuan ini memiliki peran yang signifikan dalam mendukung keberlanjutan dan perkembangan di sektor pertanian. Kalau dari Mama Ros sendiri, jadi petani ini udah berapa lama sih Mama Ros, dan kok bisa sampai jadi petani? Ini gimana ini? Mungkin ada ceritanya seperti apa? Silakan Mama Ros. Iya. Untuk menjadi petani sendiri, saya sejak kecil sudah hidup dalam keluarga bapak mama petani. Bapak Mama memang petani Iya. ya? Bapak mama petani, saya sekolah hingga besar. Sekarang juga saya juga seorang petani. Seorang petani, untuk menjadi seorang petani itu tidak terlalu apa ya? Tidak terlalu sulit kah? Tidak terlalu sulit juga. Untuk menjadi seorang petani itu kita harus rajin. Kalau kita rajin, berarti kita tidak susah. Biar di luar di mana orang bilang petani itu tidak punya apa. Seperti begitu, tidak punya apa. Tetapi kalau bagi saya sebagai seorang petani itu, petani sangat baik sekali. Dari hasil bertani kita bisa punya apa yang kita mau, ingin miliki, kita bisa dapat. Baik. Jadi memang sudah dari kecil ya mengenal yang namanya Iya. profesi petani seperti itu ya? iya, saya dari kecil sudah bantu mama bapak untuk bertani. Jadi bukan cuma baru sampai sekarang besar, bersuami, sudah punya keluarga baru bertani. Tapi bertani untuk saya itu dari kecil sudah ada. Jadi bukan untuk sekarang baru bertani, tapi dari kecil saya sudah bertani. Bersama dengan bapak dan mama hingga sekarang berkeluarga dengan suami. Kita sekarang, dulunya kita bertani secara lokal, tapi sekarang kita sudah bertani secara modern. Kita dibina oleh yayasan. Saya mulai bergabun dengan yayasan mulai dari tahun 2022. Bergabun dengan yayasan mulai dari tahun 2022. Saya dan suami bergabung bersama pada saat itu Mas Ganang yang mendampingi kita. Untuk yayasan yang mendampingi Mas Ganang, setelah Mas Ganang pindah, sekarang saya bersama Batari lagi. Baik. Mama Ros, ini kalau dari kecil lu memang udah ada ilmu bertani seperti itu ya. Dan tadi juga Mama Ros sempat bilang bahwa dari kecil itu bertaninya secara tradisional. Nah, baru-baru ini secara modern ya. Iya. Kalau dari perbedaan yang Mama Ros lihat nih sebelum mulai bertemu dengan Yayasan Bina Tani, ini seperti apa perbedaannya Mama Ros? Yang waktu masih tradisional dan sekarang sudah mengikuti perkembangan menjadi pertanian modern. Ini gimana? Apa yang Mama Ros lihat perbedaannya? Perbedaan kita bertani secara lokal, dulunya bertani secara lokal yaitu kita cuma pakai cangkul, skop. Untuk olah lahan saja harus pakai cangkul dan skop. Tapi untuk sekarang kita sudah bertani modern dengan dampingan dari yayasan, dari pemerintah. Kita sudah diberikan bantuan, akhirnya kita pakai alat yaitu traktor. Dari situ kita sudah tidak, dulunya kalau pakai cangkul kan capek. Betul. Tapi sekarang sudah pakai traktor,
sudah tidak seperti yang dulu lagi, jadi lahan Lebih sudah mudah bisa gitu, lebih Mbak, mudah, ya? iya. Jadi sudah tidak pakai cangkul, biasa kalau cangkul belakang biasa sakit, kalau capek tuh. Iya. Iya, iya. Tapi sekarang sudah pakai traktor, sudah lebih ke yang modern. Akhirnya dari dulu kebun lahannya yang kecil, sekarang sudah bisa pindah lahannya Lebih luas, besar iya. gitu ya. Baik. Dan pastinya juga lebih memudahkan dan lebih mempercepat juga proses-prosesnya seperti itu, Mama Ros ya, kalau udah modern sekarang pakai traktor gitu ya. Oke, Mama Ros kalau di lahan apakah pada saat turun ke kebun ikutan juga mulai dari proses awal mungkin mempersiapkan lahan dulu, atau tugasnya Mama Ros cuma untuk memanen atau seperti apa nih kalau di kebun? Kalau di kebun saya biasa bantu suami di kebun untuk olah lahan. Setelah itu untuk persiapan tempat semai, pindah tanam, untuk perawatan tanaman itu sendiri, dan juga panen sekaligus saya sendiri bawa di pasar jual. Wah, luar biasa ya. Ini berarti multi bener ya, dari mulai proses persiapan lahan juga udah Mama Ros ikutan juga ya mempersiapkan lahan ya? Iya. Wah, luar biasa. Ini kalau di sana Mama Ros pada mulai dari pada saat mempersiapkan lahan hingga mulai menanam, ini prosesnya gimana? Kalau dengan teknologi sekarang udah pakai traktor gimana nih? Kalau dengan teknologi sekarang untuk saya sendiri rasa sudah mudah sekali. Saya sendiri bisa pegang traktor Luar biasa. untuk traktor lahan. Wah, ternyata perempuan juga bisa, intinya seperti itu ya. Jadi bukan cuma petani laki-laki nih, yang petani perempuan pun udah bisa mulai dari mempersiapkan lahan, bawa traktor pula, luar biasa ya. Ini kalau kelompok mana di kampung juga semua mama-mamanya di sana juga udah bisa menggunakan traktor seperti itu? Kalau di kelompok kami baru saya sendiri yang bisa pegang traktor karena traktornya ada di rumah. Jadi saya sendiri bisa. Ada beberapa ibu yang bergabung di kelompok kami, belum bisa, mungkin cuma bantu untuk tanam dan rawat. Setelah itu panen dan kita bawa jual bersama. Baik, ini sampai penjualan di pasar juga Mama Ros yang tangani ya. Iya. Luar biasa, perempuan hebat ya. Ini kalau Mama Ros kalau di kebun ini tanamnya tanaman apa aja nih? Di kebun tanamnya ada bawang merah, ada cabai, ada tomat, ada kacang panjang dan sayur-sayuran lainnya. Ada kacang panjang juga, sayur-sayuran lainnya ya. Yang sekarang lagi ditanam nih apa nih, Mama Ros? Untuk sekarang yang lagi mau ditanam mau pindah tanam sekarang ada tomat sama cabai. Kalau yang masih ada di lahan masih ada bawang merah. Bawang merah? Iya. Oh, luar biasa. Berarti udah pernah proses panen juga untuk bawang merahnya? Sudah ada 4 kali panen. Udah 4 kali panen, Iya. wah luar biasa. Nah, ini kita akan bahas lebih dalam lagi terkait bagaimana hasilnya ya. Terima kasih Mama Ros, saya mungkin ke Mbak Tari dulu. Mbak Tari ini kan tadi udah sedikit cerita yang disampaikan oleh Mama Ros, bagaimana petani di sana. Untuk pendampingan sendiri yang dilakukan gimana nih Mbak Tari, untuk di kelompok mana sendiri di Kampung Kajes, Bu? Terima kasih untuk pendampingan sendiri. Sebenarnya ini bukan kali pertama atau baru ya, tadi seperti yang Mama sampaikan bahwa kelompok tani ini sudah didampingi dari 2022. Nah, itu dampingannya dari berbagai jenis tanaman, dari tomat, cabai sampai sayuran gitu. Nah, betul tadi Mama Ros ini sebelumnya saya pikir petaninya itu hanya Pak Bomas. Pak Bomas ini suaminya Mama Ros gitu. Tapi ternyata setelah saya rutin siap monitoring ke kebun, Mama Ros ini hampir ada di setiap kegiatan pertanian. Misalkan tadi kayak persemaian, dari pengolahan lahan yang tadi pakai traktor. Sebelum dapat traktor, mereka ngolah lahannya ya secara manual gitu. Dan itu pun dilakukan oleh mama-mama di situ gitu, dan bukan hanya Mama Ros gitu. Nah, ini pendampingannya juga ternyata perempuan bisa untuk melakukan yang mungkin dipikir hanya laki-laki yang bisa lakukan. Betul. Gitu. Kayak tadi Mama Ros bisa bawa traktor. Saya juga baru tahu nih, maksudnya ternyata mama-mama juga bisa bawa traktor, bukan hanya bapak yang bisa bawa traktor gitu. Dan itu Mama Ros ngolah lahan itu lahannya
skalanya skala besar sekarang, mungkin hampir 1 hektar lebih lahannya. Wow. Jadi setiap saya ke kebun, Mama Ros lagi entah dia, Mama ada membuat apa, saya mau kasih pupuk atau mau kasih bersih lahan. Itu lahannya bukan cuma 1-2 bedeng, lahan bawang kemarin itu 30 bedeng. Itu mama dan bapak bersihkan lahannya itu. Jadi pendampingannya dari yayasan sendiri pun ada di setiap proses yang dilakukan petani-petani begitu sih, Mbak. Berarti memang kalau kondisi di lapangan yang Mbak Tari lihat ini perempuan-perempuan di sana luar biasa, salah satunya Mama Ros ya. Betul. Terima kasih. Ini juga kalau dari Mbak Tari lihat sendiri, ini untuk kondisi tanaman di sana gimana nih Mbak Tari? Apakah memang cocok untuk menanam seperti bawang merah dan lain sebagainya? Untuk kondisi lahan sendiri, saya rasa khususnya di Biak Timur ya, karena kan Mama Ros dari Biak Timur. Itu potensinya besar ya, kayak bawang. Bawang merah itu yang terakhir ditanam di kelompok tani mana itu, panennya sudah hampir 4-5 kali panen. Panen yang paling besar itu kemarin kita panen 122 kilo bawang merah, dan panen pertama itu hampir 60 kilo, panen ketiga ada sekitar lebih dari 60 kilo juga. Jadi potensinya cukup besar, dan tidak hanya bawang tapi kayak Mama Ros bilang tadi kan, di kebunnya ada rica, ada tomat, ada sayur-sayuran, ada kacang panjang. Bahkan Mama Ros kemarin juga di lahannya di Pak Bomas mereka tanam semangka. Nah itu potensinya sebenarnya bagus, tapi itu tadi selain potensi lahan yang bagus, tapi harus diimbangi dengan perawatan lahan yang maksimal sih tentunya. Perawatan maksimal, otomatis ini bagaimana dari petaninya sendiri ya. Balik lagi luar biasa. Terima kasih Mbak Tari. Saya balik lagi ke Mama Ros. Nah ini menarik nih, tadi Mbak Tari bilang bagaimana perawatannya yang harus diekstrakan seperti itu. Berarti Mama Ros juga memang istilahnya peran penting juga nih ya di kebun nih ya. Mama Ros, ini tantangan-tantangan apa sih Mama Ros yang mungkin selama menjadi petani perempuan dialami khusus nih di sisinya Mama Ros nih? Apa nih kalau dari petani perempuan dalam bidang pertanian, apa saja sih sebenarnya tantangan-tantangan yang dialami? Untuk tantangan yang dialami itu banyak sih. Banyak kalau untuk di kebun, untuk tantangan itu banyak. Mulai dari olah lahan, untuk sampai pindah tanam, sampai untuk perawatan. Kalau perawatannya sendiri itu sangat susah, rumit juga. Karena dari perawatan kita pakai racun, kalau yang tidak cocok racun itu dengan tanaman, bisa tanaman rusak. Kalau tidak bisa kita sendiri yang kena racun dari racun yang kita pakai untuk apa ke tanaman. Ke tanaman itu untuk tanaman yang rusak diberi apa ya ini. Jadi tantangannya itu pada saat proses-prosesnya itu Mama Ros ya. Bagaimana mulai dari tanaman, kemudian menanam, kemudian memberikan pupuk ya kan, racun seperti itu. Itu tantangan-tantangan juga Ma ya. Pernah nggak sih Ma dalam proses menanamnya kemudian gagal gitu? Pernah juga atau bagaimana? Kalau untuk proses gagalnya itu dari persemaian. Di persemaiannya itu kalau media semainya kurang baik, berarti otomatis kita punya tanaman yang tumbuh juga tidak tumbuh secara baik. Akhirnya bisa gagal di persemaian, kita tidak bisa pindah tanam. Kalau tanaman yang paling sulit ditanam nih, Mama Ros, selama proses selama ini, yang banyak kan tanaman yang Mama Ros sudah tanam, yang paling sulit apa sih Ma? Untuk saya, tanaman yang paling sulit ditanam yaitu tanaman bawang merah. Tanam bawang merah? Iya, bawang merah ini kalau kita tanam harus dengan kasih sayang. Wah, ini seperti apa nih Ma? Kasih sayang bagaimana Pak? Harus dielus-elus atau gimana? Harus diperhatikan. Jadi dari mulai disemai, siapkan media semai, taruh benih, setelah itu setiap hari pagi dan sore kita harus siram.
Selama hampir 1 bulan lebih kita harus jaga siram pagi dan sore. Setelah pindah tanam, dari cuaca, kalau cuaca baik seperti macam kalau hujan, curah hujan yang baik berarti kita bisa pindah tanam cepat. Tapi kalau panas berarti kita tidak bisa pindah tanam cepat karena harus ambil air, semprot di atas bedengan. Setelah itu tanah sudah basah baru kita bisa pindah tanam. Tapi kalau hujan kita bisa tanam saja. Saya sendiri berapa bulan yang lalu pindah tanam bawang merah itu sampai 1 minggu. Sampai hujan-hujanan di kebun. Dari pagi sampai jam 11 malam. Ini termasuk tantangan juga Mama Ros ya. Kena hujan di kebun, kena panas juga di kebun, dan ini dilakukan oleh seorang perempuan. Ini makin menarik nih Mama Ros, dengan waktu yang benar-benar dihabiskan lumayan lama ya di kebun ini, bagaimana agar memperoleh hasil panen yang maksimal juga. Bagaimana Mama Ros membagi waktu di kebun dan di rumah nih mengurus keluarga, anak, suami, dan bagaimana dengan mengurus kebun nih Mama Ros? Untuk urusan rumah, saya punya 3 anak, sudah besar, jadi sudah bisa urus diri sendiri di rumah. Tapi sebelumnya tuh pagi urus anak dulu, urus rumah, anak, pergi ke sekolah. Saya juga kerja sebagai seorang pekerja kebersihan. Setelah dari kebersihan pulang sapu, baru saya dengan suami ke kebun. Tapi sebelumnya itu pagi sudah siap semua sudah siap makan, semua sudah, jadi tinggal di kebun saja, tinggal anak pulang, tinggal makan, ikut ke kebun. Di kebun kita bawa bekal lagi di kebun, masak di kebun, baru nikmati di kebun sambil kerja. Wah, luar biasa Mama Ros. Peran ibunya oke, peran sebagai petani juga oke, luar biasa. Nah Mama Ros, ini kalau tadi sempat Mama Ros bilang juga bagaimana perawatan yang dilakukan untuk akses misalnya seperti air bersih, lahan di sana, ini seperti apa Mama Ros kalau di kampung Mama Ros sendiri? Iya, kalau untuk di kampung kita ada 3 titik mata air. Yang satunya di dalam kampung sendiri sumur bor, yang 2-nya dari sumber mata air dari gunung, dari hutan. Dari situ kita tidak bisa pakai air yang dari hutan karena tidak begitu mengalir deras ke kampung, sehingga masyarakat banyak di kampung yang lebih membutuhkan. Sedangkan kita kalau di mana ada pipa yang bocor, di situ kita bisa ambil untuk pakai. Selebihnya kita bawa dari rumah. Dari rumah ambil air, dari rumah ada anak-anak yang bantu, kita ambil air dari rumah untuk pakai di kebun. Jarak dari rumah ke kebun jauh atau seperti apa nih Mama? Sekitar 300 meter. Lumayan juga ya kalau angkat air gitu Mama Ros ya. Dan ini biasa dibantu juga oleh suami anak-anak seperti itu ya? Iya, biasa yang bantu untuk angkat air ada 3 anak di rumah. 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Ini anak-anak perempuannya juga jadi luar biasa ya, karena memang punya mama yang luar biasa juga seperti itu. Baik, terima kasih Mama Ros. Ini kita akan berbincang lagi terkait dengan bagaimana peran perempuan yang ada di pertanian. Saya kembali ke Mbak Tari ini sebelum kita break. Mbak Tari, lihat kondisi yang udah diceritakan oleh Mama Ros seperti itu ya. Ini kalau dari Mbak Tari sendiri kan udah melanglang buana juga nih di berbagai tempat. Dengan kondisi petani perempuan yang ada di Kabupaten Biak Numfor, khususnya yang ada di Kampung Kajasma ini, seperti apa penilaian dari Mbak Tari? Oke, terima kasih. Sebenarnya selain Mama Ros mungkin banyak ya petani-petani perempuan yang memiliki cerita dan inspirasi juga, dan saya yakin perempuan di Biak Numfor khususnya bisa berdampak dan berdaya gitu. Kayak Mama Ros. Mama Ros ini saya salut sama Mama Ros karena waktu pertama saya ke Biak Timur dan ketemu Mama Ros, saya tanya aktivitas beliau apa selain ke kebun. Itu tadi ternyata pagi beliau pergi nyapu, nanti sebelum pergi, dan kayak tadi sebelum pergi pasti Mama Ros dan Bapak antar anaknya ke sekolah. Nah terus baru setelah pulang kegiatan di kota nanti baru ke kebun gitu. Dan Mama Ros saya rasa di kebun juga keterlibatannya
cukup banyak, bahkan mungkin banyak gitu. Kayak tadi dari persemaian, dari pengolahan lahan, dari perawatan tanaman, bahkan sampai hasil panen mamah yang jual ke pasar, dan itu dengan 2 anak perempuannya ikut terlibat dalam berbagai kegiatan di kebun. Jadi saya rasa peran perempuan tentunya makin banyak yang bisa berdampak dan berdaya seperti Mama Ros dalam bidang pertanian khususnya. Luar biasa. Jadi memang ini perempuan-perempuan biak mantap ya. Orang hebat gitu ya. Baik, mendengar nanti di sesi kedua untuk Anda yang ingin memberikan saran, tanggapan maupun ada pertanyaan, Anda bisa bergabung di line telepon kami di 0981 22211. Sekali lagi di 0981 22211, atau Anda juga bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0812 4843 8701. 0812 4843 8701. Kita masih akan kembali sesaat lagi, pendengar. Anda yang menyaksikan juga melalui YouTube dan Facebook live streaming kami, Anda bisa langsung saja memberikan saran komentar Anda. Tetap di Dialog Suara Perempuan. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.
sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Anda tengah mengikuti dialog interaktif dalam acara Bincang-Bincang Pagi. Saatnya Anda mendengar dan berbicara di RRI Biak melalui pesawat telepon yang tersedia. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Dialog Suara Perempuan pagi ini. Dan masih bersama dengan narasumber dari petani kelompok mana Kampung Kajasbo, Mama Roshilin Sabarovek dan juga Mbak Oktari Hermita Putri dari Technical Field Officer YBTS, Yayasan Bina Tani Sejahtera. Tadi kita udah berbincang banyak hal juga. Untuk Anda kali ini di sesi kedua, Anda pendengar, masyarakat yang mendengarkan siaran ini baik melalui RRI Pro 1 96.1 ataupun juga yang menyaksikan secara live di YouTube dan juga Facebook RRI Biak. Silakan Anda yang ingin memberikan saran, tanggapan, komentar Anda, silakan bergabung dari sekarang dan nanti akan kami bacakan untuk dijawab langsung oleh kedua narasumber. Baik, ini di WhatsApp sudah ada yang bertanya, saya bacakan dulu. Ini dari Suca di Dolok. Bagaimana peran yayasan memberikan pelatihan bagi petani khususnya perempuan hingga saat ini? Pelatihan apa saja sih yang sudah diberikan? Nah, ini akan dijawab oleh Mbak Tari langsung ya. Dan juga di YouTube ini ada dari Semimofu yang ada telepon. Baik, kita terima telepon dulu ya. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Ya, selamat pagi dengan Frans. Selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana? Ya, dengan Frans di Abdas. Baik, silakan Bapak. Apa yang ingin disampaikan? Ya, selamat pagi untuk narasumber Ibu Okta sama Ibu Ros ya. Iya. Ya, sukses untuk usahanya. Dan ya, sebenarnya ini saya cuma mau menyambung kemarin yang dialog yang pertama itu. Saya minta nomor yang mau dihubungi untuk minta dengan Ibu Okta. Jadi kalau bisa saya dapat nomor HP atau nomor apa yang bisa dihubungi, karena saya cari-cari di Facebook di apa nggak bisa. Nah. Baik, izin Pak, mungkin nanti bisa Bapak memberikan dulu nomor Bapak, silakan dikirim ke line WhatsApp kami di 0812 4843 8701. Kita akan memberikan kontak Mbak Tari. Siap. Oke. Siap. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih, sukses, selamat. Salam sehat. Salam sehat, terima kasih. Jadi ada semangat juga yang diberikan lah ya. Oke, baik, ini tadi ada juga di YouTube ya, sebelum Mbak Tari menjawab, tadi udah ada yang bertanya.
ada dari Semi Mofu, akhirnya petani lokal mampu mengolah, menanam dan bersaing dengan motivator. Ya, luar biasa ya ini apa yang Mama Ros sampaikan juga. Ada satu lagi penelpon, kita terima dulu. Selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi Mbak Desi. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana? Ya, ini dengan Pak Martin di Swapodibo. Silakan Pak Martin di Swapodibo, apa yang ingin disampaikan Pak? Ya, ini dialog pagi ini saya dengar ini menarik sampai ini perempuan bagaimana peran perempuan dalam sektor pertanian begitu. Benar Pak. Ya, ini kita tahu bahwa perempuan ini juga dong luar biasa, tanpa dorang ini tong tidak bisa hadir di dunia ini. Ya, yang mau saya tanyakan di sini nih, kira-kira ini tantangan utama yang mungkin Mama Petani dia bisa jelaskan bagaimana ini peran perempuan terutama di pertanian ini tantangan utama seperti apa. Kemudian pasti ada perbedaan-perbedaan, tentu tahu perempuan pasti berbeda dengan laki-laki. Kemudian dari yayasan sendiri ini bagaimana mungkin ada program pelatihan kah? Ya dukungan juga untuk memperkuat para petani khususnya di Kabupaten Biak Numfor. Supaya kita ini semua semakin diberdaya, apalagi kita hutan ini luas, kita bisa manfaatkan akan bagaimana. Mungkin dari yayasan orang ini bisa kasih tidak hanya kasih pelatihan di satu tempat ke satu titik saja, tapi mungkin di semua titik Pak, kita ini bisa rasakan dia bermanfaat sama-sama. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Martin. Ini udah ada 2 pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Pak Martin ya. Kilas sedikit, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Martin terkait tantangan utama nih yang dialami oleh Mama Ros sebagai petani perempuan. Apakah ada perbedaan yang dirasakan petani perempuan dan petani laki-laki ya? Ini Bapak dengan Mama bagaimana nih di kebun nih? Mungkin bisa cerita-cerita dulu ya. Terus juga dari yayasan balik lagi sama dengan Suca tadi ya. Kurang lebih sama bagaimana pelatihan atau apa aja nih pelatihan yang sudah diberikan kepada para petani. Nah, mungkin saya ke Mbak Tari dulu, silakan Mbak Tari. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk dari yayasan sendiri, bentuk pelatihan atau pendampingannya itu yang sudah kami lakukan di beberapa titik, yaitu tadi kami mendampingi para petani mulai dari awal melakukan pertanian yang baik dan benar dengan memanfaatkan teknologi. Jadi kami transfer informasi ke para petani dari mulai persemaian, terus nanti perawatan tanaman seperti apa, pemupukan, pengendalian hama, penyakit pada tanaman, panen. Nah tadi pengolahan dari awal, dari pengolahan lahan, persemaian, perawatan, pemupukan sampai panen. Itu kami dampingi para petani. Untuk pelatihannya sendiri, kami bisa melakukan pelatihan atau pendampingan. Jadi biasanya ada kelompok tani yang menghubungi kami untuk minta didampingi atau melakukan pelatihan di beberapa materi, misalkan persemaian, bagaimana persemaian itu dilakukan, kenapa tanaman harus disemai terlebih dahulu, bagaimana melakukan itu, kami ada pelatihannya. Jadi nanti mungkin untuk para petani yang ingin didampingi atau akan melakukan pelatihan bisa hubungi Yayasan Bina Tani Sejahtera, nanti kami akan dampingi di titiknya masing-masing begitu. Baik. Jadi ini juga tadi disampaikan oleh Pak Martin bagaimana pelatihannya juga kalau bisa diberikan kepada petani-petani lainnya juga nih ya kan, kalau bisa mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Biak Numfor. Ini siap Mbak ya? Betul, sebenarnya itu juga harapan yayasan ya, jadi bukan cuma di timur atau di utara, tapi mungkin di titik-titik lain di Biak Numfor sendiri gitu. Nanti mungkin kedepannya akan pendampingan dari yayasan akan lebih luas lagi titik jangkauannya begitu. Ini kalau sampai sekarang di Biak Numfor sendiri udah berapa titik nih? Kalau di Biak sendiri paling jauh kita masuk ke distrik Andai di Kampung Mamurbo sama Wonderbrady waktu itu. Nah mungkin nanti kedepannya kalau emang nanti sama kita terakhir ada di Biak Barat di Kampung Dosi. Nah itu yang kami dampingi petani, dan itu juga di Kampung Dosi petani perempuan yang kami dampingi gitu. Jadi mungkin harapannya nanti kedepannya mungkin akan ada titik-titik berikut yang akan kami dampingi. Baik, terima kasih Mbak Tari. Ini juga nanti kontaknya izin Mbak Tari ya, nanti kita bisa share juga ke tadi Bapak tadi. Silakan. Mungkin ada yang mau dikonsultasikan seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Tari. Saya balik lagi ke Mama Ros nih. Mama Ros ini
dari yang sudah ditanyakan tadi ya, apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, ini seperti apa Mama Ros apa ya istilahnya, mengatasi lah ya tantangan-tantangan yang ada. Nah, ini sudah ada lagi pertanyaan, saya bacakan dulu ya biar sekalian kita rangkum ya. Ini dari YouTube ada Eva Barus. Dilihat dari penjelasan yang sudah disampaikan, ada banyak petani perempuan yang ada di Biak ya. Kira-kira bagaimana nih dukungan yang dapat diberikan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pertanian? Ini mungkin kita balik lagi ke peran pemerintah juga ya. Oke, baik, ada juga dari Belaria Regina, mantap, semoga kerjasama penyuluh dengan petani dan masyarakat menghasilkan keuntungan kedua belah pihak dalam pembangunan pertanian. Kita doakan juga untuk khususnya di Kabupaten Biak Numfor ya. Kemudian ada juga dari Nina Juwita, sumber daya Biak luar biasa, sukses selalu mama-mama Biak. Dukungan-dukungan diberikan ya. Baik, kemudian ini ada juga, oke, ini yang lainnya ada banyak sekali ya, dukungan-dukungan yang diberikan. Kemudian ada juga di YouTube GGP Story, ini kayak Mas Ganang nih. Udah tahu ya, Biak pasti berkembang baik. Oke, luar biasa, langsung tahu ya Mas Ganang. Baik, terima kasih yang sudah memberikan dukungan, pertanyaan juga. Langsung aja, Mama Ros, ini bagaimana Mama Ros sebagai petani perempuan mengatasi kendala-kendala ataupun permasalahan yang ada di lahan nih? Silakan Mama Ros. Untuk mengatasi permasalahan yang ada di lahan, saya sendiri seorang perempuan bisa bantu suami untuk mengatasi permasalahan yang ada di lahan. Seperti untuk pengendalian hama, pemberian pupuk pada tanaman. Saya sendiri membantu suami untuk menangani hal-hal tersebut. Bisa membasmi hama, bisa memberi pupuk pada tanaman. Jadi saya tidak cuma hanya di rumah, kerja di rumah di dapur saja, tetapi di kebun juga. Saya juga membantu suami mulai dari pengolahan lahan sampai pindah tanam, sampai perawatan, saya juga membantu suami. Berarti intinya di sini adalah bahwa mama-mama Biak, perempuan petani yang ada di Kabupaten Biak Numfor bisa berdaya juga ya di bidang pertanian. Terima kasih. Dan ini juga kalau tadi menanggapi satu pertanyaan tadi oleh saya dari Mbak Eva Barus, bagaimana pemerintah ya ini juga punya peran penting. Nah, ini kalau dari Mama Ros sendiri, bagaimana nih kontribusi dari pemerintah selama ini sudah nampak nyata? Kan mungkin ada bantuan-bantuan atau mungkin ada program-program yang diberikan, gimana nih Mama Ros? Untuk kita di kelompok sendiri, peran dari pemerintah juga sudah sangat membantu bagi kita. Bukan saja dari yayasan, tetapi dari yayasan dan dari pemerintah, kita sudah rasakan bantuan yang diberikan oleh yayasan dan pemerintah. Ini bantuannya seperti apa aja nih Mama Ros? Kalau dari yayasan kita diberikan ilmu untuk bertani, dan dari pemerintah kita diberikan bantuan alat untuk kita pakai, yaitu ada traktor, ada sprayer, ada pupuk, benih, diberikan oleh pemerintah dari Dinas Pertanian. Ini memang kontribusi dari pemerintah juga luar biasa ya untuk membangun pertanian yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Baik Mama Ros, ini untuk tadi sempat katakan juga bahwa ada menanam bawang merah ya. Iya. Nah, ini untuk panen yang selama ini udah dilakukan, ini penghasilannya gimana nih Mama Ros? Lumayankah, untungkah atau seperti apa? Untuk bawang merah sangat luar biasa. Wah. Bagi saya bersyukur selama ini sudah 4 kali panen. 4 kali panen pertama itu untuk uji coba. Uji cobanya itu cuma 3 bedeng. Setelah 3 bedeng itu Bapak Bupati sendiri pergi di lahan dan panen. Terus kita diberi hadiah 1 buah traktor. Setelah itu kita pakai olah lahan lagi dan kita tanam lagi bawang. Panen hasilnya sangat luar biasa, dan kebun yang kemarin kita buat lagi
kita panen ada bawang merah, ada tomat, ada cabai keriting, semangka, kita drop semua di kegiatan STC kemarin. Dan laris manis? Luar biasa. Wah, luar biasa. Ma, ini kalau untuk kita bicara khusus bawang merah kan ini memang komoditas yang bisa dibilang wow juga nih kalau kita masyarakat dengar, ternyata di Biak bisa ya untuk tanaman bawang merah sendiri. Ini untuk hasilnya gimana Mas? Kali panen dapatnya berapa banyak nih? Untuk bawang merah sendiri, kemarin kita panen yang pertama 122 kilo. Berikutnya 50 kilo, yang berikutnya lagi 50 lebih. Karena timbangan kita tidak sampai timbangan yang besar, cuma 10 kilo, jadi tidak terlalu timbang yang ini ya sudah ambil saja. Dari hasil sangat luar biasa. Dari situ tidak kita sendiri yang pakai hasil itu, kita berbagi sama sesama yang bekerja di kelompok kami. Baik. Dari hasil-hasil bertani nih, Mama Ros apa aja sih yang udah bisa dibeli ini untuk di rumah? Oh ini udah senyum-senyum sendiri, berarti banyak nih ya. Ini dari bawah Bapak udah kode-kode nih Ma. Gimana nih Mama Ros? Dari hasil bertani sendiri, saya sudah bisa beli 1 buah motor. Di rumah, untuk perabot di rumah sudah ada. Luar biasa. Berarti dari bidang pertanian pun ternyata sangat-sangat mensejahterakan petani ya. Baik. Mama Ros, ini kalau untuk pemasarannya gimana, distribusi hasil pertaniannya kemana aja nih? Untuk distribusi sendiri masih di Kabupaten Biak Numfor, yaitu kita panen langsung jual ke pasar. Kalau untuk saya sendiri biasanya jual di pasar Bosnik, tetapi juga bawa jual di pasar Impres. Ini memang udah ada permintaan-permintaan juga, udah ada memang di drop kemana udah ada memang. Kalau untuk drop kemana itu belum ada. Masih jual sendiri. Baik. Yang pertama Bapak Bupati sendiri yang panen di lahan, dan yang berikutnya itu kita drop saja di pasar, jual saja di pasar. Dan dilihat-lihat dari hasil yang kita jual, mama di pasar paling suka dengan bawang merah yang ada masih dengan daun. Istilahnya masih fresh ya lah, masih baru aja dipanen, kelihatannya wah ini baru dipanen nih, masih segar nih. Oke, itu kalau sekilo Mama jual berapa kalau untuk harga lokal? Kalau untuk harga lokal sendiri sekilo kita jualnya 50.000. 50.000? Iya. Itu masih dengan daun, istilahnya masih jual kotor. Ya, masih kotor. Baik. Berarti dari bawang sendiri nih hasilnya luar biasa Mama ya. Yang artinya ini bisa dicontoh juga nih buat ibu-ibu yang saat ini menyaksikan, mendengarkan juga. Ini mungkin dari Mama Ros sendiri mungkin ingin mengajak juga mama-mama Biak yang ada, bisa untuk nih ada bidang pertanian yang sangat-sangat mumpuni, yang sangat-sangat bisa membantu perekonomian keluarga. Silakan Mama Ros. Iya, baik. Untuk mama-mama Biak tetap semangat. Mari kita sama-sama, biar kita sebagai mama-mama yang sibuk bukan cuma hanya di rumah saja, tapi mari kita membantu suami-suami kita untuk bekerja, mengolah lahan, tempat di mana yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Kita mengolah, kita bekerja membantu suami. Jangan kita bilang kita cuma kerja itu cuma di rumah, di dapur saja, tapi kita juga bisa. Bukan cuma laki-laki saja yang bisa babat, tanam, baru kita perempuan cuma panen saja. Tetapi kita juga bisa olah lahan, bisa babat, bisa tanam. Setelah itu kita panen dan kita sendiri yang bisa jual dan kita akan nikmati hasilnya. Luar biasa ya. Jadi kalau laki-laki bisa, mama-mama Biak juga bisa ya. Baik, terima kasih Mama Ros. Saya ke Mbak Tari dulu. Mbak Tari, ini kalau dari cerita
panen, memanen, bahkan dari hasilnya juga. Ternyata di Kabupaten Biak Numfor ini potensinya besar juga ya untuk bawang merah sendiri ya. Betul Mbak, jadi untuk di Biak sendiri sebenarnya potensinya besar ya, apalagi sekarang kan kayak Mama Ros ini di lahannya lagi coba tanam bawang merah dari biji. Nah itu bisa didengar sendiri tadi dari Mama udah 4 kali panen dan hasilnya sudah bisa dinikmati untuk kebutuhan rumah, untuk bisa beli motor dan lain-lain begitu. Jadi sebenarnya potensi di Biak untuk lahannya sendiri di sini kan cukup bagus dan banyak, kayak beberapa kayak di Biak Barat itu petani, di Wirmaker, di Dausi itu ada tanam bawang merah. Di Biak Utara, di Warsansan itu juga ada tanam bawang merah, di Wafor itu juga ada tanam bawang merah. Jadi sebenarnya saya rasa potensi di Biak besar dan mungkin sebenarnya harapan para petani mungkin ya ke depannya pedagang-pedagang di Biak atau kios-kios di Biak bisa beli bawangnya dari petani lokal di Biak. Harapan petani mungkin ke depannya begitu, karena beberapa kali saya ketemu petani, iya Mbak, saya pengen nanti bawangnya atau hasil kebun kita masuk pasar di Biak, jadi nggak usah pedagang-pedagang nggak usah datengin dari luar lagi, jadi dari petani-petani di Biak. Jadi saya rasa itu harapan petani ke depannya, bahwa nanti pedagang-pedagang di Biak atau kios-kios di Biak bisa beli hasilnya untuk di kebun petani sendiri gitu. Jadi langsung dari petani di Biak tanpa mendatangkan dari luar begitu. Lebih fresh tadi ya, Betul. Ya. Masih pakai daun-daun juga masih lebih suka kan gitu. Kalau dari luar ini udah proses waktu ya kan. Nah ini juga memang penting ya, bagaimana distribusi ke pemasarannya lah ya seperti itu. Nah, ini mungkin bisa lebih diutamakan petani-petani lokal seperti itu ya. Dan potensinya luar biasa ternyata ya di Biak Numfor sendiri. Ini juga semoga menjadi motivasi juga nih buat mama-mama yang saat ini mendengarkan, kalau Mama Ros sampai bisa beli motor ya kan, bahkan untuk kebutuhan dalam rumah juga bisa membantu ya. Dan ini sangat-sangat bagus sekali. Kalau untuk bawang merah sendiri ini kan Mama Ros kan skala besar ya. Kalau untuk di pekarangan misalnya atau di rumah ini bisa nggak sih Mbak Tari? Betul Mbak, jadi sebenarnya yayasan sendiri programnya kalau Mama Ros kan itu masuknya ke petani demplot ya, jadi ukuran lahannya sudah besar. Nah yayasan juga ada program untuk pendampingan petani skala pekarangan. Jadi itu tadi untuk meningkatkan perekonomian keluarga dalam skala kecil untuk meningkatkan kesehatan. Jadi gimana caranya kita bantu masyarakat untuk manfaatkan pekarangannya untuk tanaman sayuran. Kan kalau sayuran kan dia singkat, usianya 2-3 minggu sudah bisa panen. Ada kangkung, sawi gitu kan. Jadi sebenarnya pekarangan pun bisa dimanfaatkan untuk berkebun walaupun dengan media seadanya begitu. Baik. Jadi ini memang kalau bilang bertani itu sebenarnya tidak sulit juga ya. Maksudnya untuk kalau yang ibu-ibu di rumah ya, kalau Mama Rosnya skala besar, nah mungkin mama di rumah juga bisa memanfaatkan pekarangan yang ada seperti itu ya. Dan ini ada pertanyaan lagi, walaupun waktunya udah sangat-sangat mepet ya. Saya bacakan aja dulu dari Stefa Dirit, bagaimana program pelatihan dan dukungan dapat memperkuat peran perempuan di rantai nilai pertanian. Dan mungkin sedikit banyak tadi sempat dijawab juga oleh Mbak Tari ya, bagaimana program yang diberikan juga untuk pekarangan mama-mama di rumah ya, ini juga bisa dimanfaatkan. Dan kemudian juga ada masih dari Stefa Dirit, Mama Ros bisa cerita kah proses penanaman bawang merah? Waduh, ini agak panjang ya. Mungkin Mama Ros bisa singkat aja untuk proses penanaman bawang merah seperti apa? Silakan Mama Ros. Iya baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan ini. Untuk proses menanam bawang merah, bagi pemula itu nanti rasa sulit ya. Jadi untuk proses penanaman bawang merah, siapkan media, tanah, pupuk kandang, dan juga sekam. Kalau sekamnya tidak ada, berarti bisa pakai pasir. Setelah itu, kalau untuk di pekarangan yang halamannya kurang luas, bisa di dalam polybag. Di dalam polybag itu isi campuran media, yaitu tanah, pupuk kandang, sama sekam. Kalau tidak ada sekam, bisa pakai pasir untuk campuran medianya. Setelah itu, taruh benih, bawang merah. Kalau saya sendiri bawang merah dari biji, bisa dari umbi. Kalau dari biji, dalam satu polybag ditaruh 3 biji. Setelah itu disiram, ditutup selama 3 hari. Setelah 3 hari dibuka. Setelah itu pagi dan sore wajib disiram. Baik,
itu proses. Proses untuk menanam bawang merah. Yang penting rutin Ma ya. Iya, yang Jadi penting diperhatikan rutin. benar-benar ya. Iya. Baik. Ini yang tadi dari awal Mama Ros bilang bahwa harus dengan kasih sayang ya. Ini luar biasa. Ini memang mama-mama sabar aja yang bisa bertani sebenarnya. Luar biasa nih kesabaran mama-mama petani ini. Baik, terima kasih Mama Ros dan juga Mbak Tari. Nah ini kita udah waktu juga udah mepet, jadi sekaligus menjadi closing statement. Mungkin saya kembali lagi ke Mama Ros. Apa nih Mama yang mungkin menjadi harapan Mama Ros ke depan untuk terkait dengan di bidang pertanian juga yang saat ini tengah dikerjakan oleh Mama Ros? Apa yang menjadi harapan? Mungkin buat pemerintah, buat Mama punya usaha sendiri gitu kan? Apa yang menjadi harapan mimpi Mama dan juga sekaligus ajakan nih buat mama-mama lainnya, sekaligus ajakan lagi ya. Silakan Mama Ros. Iya baik, harapan saya bagi kami di kelompok Mana, terima kasih kepada yayasan yang sudah mendampingi kami selama ini, tetapi juga dari pemerintah. Terima kasih karena sudah mendampingi dan memperhatikan kami di kelompok Mana. Untuk ajakan bagi para mama-mama, ibu-ibu, mari jangan kita kalah bersaing dengan ibu-ibu yang di luar. Jangan kita cuma mau di dapur saja, di rumah saja, tetapi kita juga bisa berkebun baik di lahan yang luas tetapi juga di halaman rumah. Di halaman rumah kita bisa berkebun juga. Yang penting dari kita saja. Kalau kita rajin berarti kita bisa. Jangan kita kalah bersaing dengan ibu-ibu atau mama-mama yang di luar dari Kota Biak. Mari kita sama-sama mendukung program-program yang ada, tetapi kita juga harus rajin. Kalau kita rajin berarti apa yang kita inginkan semua bisa terwujud dan tercapai. Luar biasa. Terima kasih Mama Ros untuk motivasinya dan juga tentunya menjadi doa kita bersama perempuan-perempuan Biak, mama-mama Biak bisa mendukung sektor pertanian yang ada di Kabupaten Biak Numfor ya. Baik, terakhir Mbak Tari silakan apa yang menjadi closing statement? Oke, mungkin dari saya dari yayasan tentunya harapan kami makin banyak perempuan-perempuan di Biak khususnya yang berdaya dan berdampak minimal untuk keluarganya dan untuk lingkungan begitu. Karena saya rasa perempuan-perempuan di Biak juga hebat tentunya karena Mama Ros sendiri sudah membuktikan dan bahwa perempuan juga bisa kok kayak yang dilakukan petani yang biasanya mungkin diidentikan dengan laki-laki, tapi perempuan juga bisa melakukan berbagai kegiatan pertanian begitu. Terima kasih banyak Mbak Tari, Mama Ros juga terima kasih banyak sudah hadir di studio. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi motivasi juga untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana. Terima kasih juga yang sudah bergabung memberikan saran tanggapan maupun pertanyaan. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas untuk Anda tentunya dan semoga juga Mama Ros harapannya bisa terwujud ya. Dan juga apa yang menjadi harapan kita bersama semuanya bisa terwujud di tahun 2024. Jangan nunggu lama-lama lagi kalau bisa di tahun 2024 ya. Baik, terima kasih banyak. Kita akan kembali lagi untuk dialog suara perempuan. Tetap nantikan untuk hadirnya dialog suara perempuan yang akan hadir untuk Anda pendengar. Kita akan menghadirkan juga perempuan-perempuan hebat lainnya di berbagai sektor yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Terima kasih, Syowima Kasumasa. Bincang-bincang pagi, sajian dialog interaktif selama 1 jam yang mengupas berbagai persoalan baik tentang ekonomi, sosial kemasyarakatan, budaya, hukum dan kriminal, serta politik. Bincang-bincang pagi bersama Pro 1 RRI Biak.